Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Denal Fatir dan di video kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia, di mana kita tahu semua supporter Timnas Indonesia bahwa Martin Paes sudah bisa tampil menghadapi Arab Saudi dini hari nanti, dan ini adalah kabar gembira bagi Ultras di Indonesia, dan ini adalah momen yang sangat-sangat dinantikan bagi supporter Timnas Indonesia, mengingat ini adalah debut pertama dari Martin Paes di Timnas Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik di laga debut Martin Paes ini, dan ini disampaikan oleh manajer dari Timnas Indonesia yaitu Pak Sumarji, mengatakan bahwa Martin Paes bisa tampil menghadapi Arab Saudi setelah negosiasi yang terus dilakukan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir ke AFC yang membuahkan hasil yang sangat positif bagi Timnas Indonesia, dan mudah-mudahan Martin Paes bisa tampil dengan baik saat menghadapi Arab Saudi, karena kita tahu Sintayong sangat membutuhkan Martin Paes di penjaga gawang, walaupun kita tahu masih ada Hernando Ari, tetapi untuk bisa lebih memperkuat lini pertahanan dari Timnas Indonesia, maka Martin Paes masih bisa menjadi opsi walaupun masih ada Hernando Ari, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik di laga perdana kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga ini. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa Timnas Indonesia sudah berhadapan dengan Arab Saudi sebanyak 14 kali, dan ini adalah pertandingan yang ke-15 kali, di mana kita tahu Timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi 3 kali dari 14 pertemuan, dan saya akan menyebutkan pertemuan pertama Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Pada saat pertama kali Timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi pada tahun 1983, di mana Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 di kualifikasi Olimpiade tahun 1984, dan ini adalah leg pertama. Kemudian pada leg kedua di tahun yang sama Timnas Indonesia kalah dengan skor 3-0, dan kemudian pada tahun 1986 Timnas Indonesia kembali kalah di Asian Games tahun 1986, dan pada tahun 1996 Timnas Indonesia kembali kalah dengan skor 4-1 pada laga uji coba, dan di tahun berikutnya pada tahun 1997 Timnas Indonesia bermain 2 kali menghadapi Arab Saudi dengan laga uji coba, dan pada laga uji coba leg pertama Timnas Indonesia kalah dengan skor 4-0. Kemudian pada leg kedua Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Memasuki tahun 2003 Timnas Indonesia kembali bertemu dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia 2004, dan kita tahu Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dengan skor 5-0 di leg pertama. Kemudian pada leg kedua di tahun yang sama 2003 kualifikasi Piala Asia 2004, Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 6-0. Dan pada tahun 2004 Timnas Indonesia kembali kalah dengan skor 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2006, dan ini leg pertama. Kemudian pada leg kedua di tahun yang sama Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 1-3, dan pada tahun 2007 tepatnya di Piala Asia kita tahu Timnas Indonesia menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno, dan satu grup bersama Arab Saudi, Bahrain, dan juga Korea Selatan. Saat itu Timnas Indonesia kalah dengan skor tipis 2-1, dan pada tahun 2011 laga uji coba antara Timnas Indonesia dengan Arab Saudi berakhir imbang 0-0. Kemudian pada tahun 2013 Timnas Indonesia kembali kalah lagi dengan skor tipis 2-1 pada kualifikasi Piala Asia 2015, dan
Ini leg pertama, kemudian pada tahun 2014 pada leg kedua timnas Indonesia kalah lagi dengan skor tipis 1-0, dan terakhir kali kita tahu timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi pada tahun 2014. Ini berarti sudah 10 tahun yang lalu timnas Indonesia baru kali ini lagi berhadapan dengan Arab Saudi. Dan situasi dengan tahun 2014 dan 2024 ini sangat berbeda. Bagaimana kita tahu komposisi pemain timnas Indonesia saat ini yang dihuni pemain-pemain keturunan yang menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Kita tahu Indonesia sudah punya progres yang sangat besar untuk bisa mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini putaran ketiga, dan ini adalah pembuktian timnas Indonesia bahwa dia layak untuk bisa memenangkan laga ini, walaupun kita tahu bermain di Jeddah sangat sulit, dan tetapi hasil imbang pun yang akan diraih timnas Indonesia pada laga ini sudah sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Setelah 14 kali pertemuan tidak pernah menang melawan Arab Saudi dan hanya bermain imbang 3 kali, dan ini adalah pembuktian timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan juga kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan yang akan diterapkan oleh Sintayong untuk bisa merepotkan timnas Arab Saudi di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini putaran ketiga. Dan itu saja info terbaru dari timnas Indonesia. Mudah-mudahan dini hari nanti timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif di Jeddah. Oke, salam sepak bola Indonesia.